Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-13. Gubernur Ubrus berkunjung ke Surakarta. Pengangkatan Mayor Ubrus sebagai Gubernur Semarang membuat sukacita para punggawa Surakarta. Gubernur Semarang, Mayor Ubrus, bukan pejabat asing bagi para punggawa di kedua negeri. Dahulu sang mayor ikut serta dalam pembagian negeri di Giyanti. Setelah perjanjian, Mayor Ubrus diangkat menjadi komendur di Banten. Tidak lama kemudian ditunjuk kembali ke Semarang sebagai gubernur. Pada saat serah terima jabatan, para punggawa dan pembesar kumpeni dari kedua negeri hadir dan menyaksikan. Di hadapan para punggawa dan pembesar kumpeni, palkat pengangkatan dibacakan oleh sekretaris dari Betawi. Setelah membaca palkat, sekretaris berbisik kepada akuntan Bastam. "Bapak Bastam, lihatlah. Itu para punggawa, para Ngabei, Temang, dan Tumenggung dari pesisir, mengapa kalah bersinar dibanding para punggawa dari Surakarta dan Yogyakarta. Utusan dari Surakarta, Ki Wirodikto dan Ki Sosrodiningrat, dan utusan dari Yogya, Ki Pakuningrat dan Ki Sindurjo, mereka tinggi besar. Mengapa sebagai sesama orang Jawa, para bupati dari pesisir kalah jauh berwibawa? Padahal mereka sesama orang Jawa. Seharusnya tak begitu jauh bedanya." Bastam tersenyum dan menjawab, "Mereka itu orang pilihan, sesama punggawa raja, walau sama-sama tampan. Kalau dekat dengan raja kelihatan berseri dan raut mukanya cerah. Para raja di Jawa adalah keturunan para ahli pertapa. Sudah pasti derajat mereka tinggi. Juga mereka keturunan orang mulia. Kalau Tuan bandingkan dengan para raja di sekitar Samudra Hindia, pastilah tidak sama." Sekretaris mengangguk-angguk kepala dan keheranan mendengar penjelasan akuntan Bastam. Tampak pandangan matanya terpesona kepada 4 punggawa dari Surakarta dan Yogyakarta. Tumenggung Wirodikto, Sosrodiningrat, Pangeran Pakuningrat, dan Ki Sindurjo. Para Tumenggung utusan dari kedua negeri berada di Semarang selama 10 hari. Bersamaan mereka kemudian mohon diri. Obruk Baiman dan Mayor Dungkur turut kembali ke tempat penugasan masing-masing. Para punggawa Surakarta sekembalinya dari Semarang langsung masuk ke keraton untuk menyerahkan surat dari gubernur. Surat sudah dibaca dan dihormati dengan tembakan meriam. Selang sehari kemudian, Obruk Baiman mengadakan pesta perayaan pengangkatan Gubernur Semarang. Pangeran Mangkunagara juga turut hadir. Salah seorang adik sang raja yang bernama Raden Mas Grebeg baru saja diangkat sebagai pangeran dengan nama Pangeran Aryo Danupoyo. Sang pangeran kemudian juga turut berpesta. Para punggawa Surakarta semuanya hadir, membuat suasana menjadi meriah. Adipati Mangkunagara membawa gamelan pelok dan penari badoyo. Tak henti-henti minuman disajikan. Banyak para adipati dan kerabat minum sampai mabuk. Seharian mereka berpesta, menjelang senja baru bubar. Sementara itu tanpa diduga datangnya, negeri mengalami paceklik. Diawali tahun J, pada hari Sabtu Legi tanggal 13 Syawal tahun Dal pukul 5 sore. Musibah bertambah lagi dengan meninggalnya Pangeran Juru. Jenazah Pangeran Juru dimakamkan di Pasar Gede. Sultan mengirim utusan ke Surakarta untuk memberitahu kepada sang raja dan Pangeran Mangkunagara. Semua kaget karena Pangeran Juru adalah sesepuh kedua negeri. Tak lama dari peristiwa tersebut, gubernur yang baru hendak mengunjungi Surakarta. Surat pemberitahuan sudah datang. Para punggawa yang sedang berperang disuruh untuk pulang. Yang berjaga di medan perang tinggal para bupati mancanegara. Para wadono mancanegara Yogya dan Surakarta juga dipanggil menghadap ke keraton masing-masing. Kedatangan Tuan Gubernur pada tanggal 17 Syawal, hari Selasa Wage. Sang Raja Surakarta menyambut di Kleco. Para punggawa ikut serta, tak ketinggalan Pangeran Mangkunagara. Sebelumnya, Adipati Mangkuprojo telah menyambut Tuan Gubernur di Boyolali
bersama Tumenggung Jayanagara. Kedatangan Gubernur Obrus di Keleco disambut sang raja. Keduanya bersalaman lalu berangkulan. Tak ketinggalan sang kakak Pangeran Mangkunagara turut menyambut. Setelah beramah tamah, mereka pun duduk untuk menikmati jamuan ringan. Segera setelah melepas penat, para pembesar melaju ke Surakarta. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan tahun Pandhita Sarira Anggana Bumi. Sesampai di alun-alun Surakarta, terdengar alunan gamelan monggang menyambut sang tamu agung. Para pembesar kemudian masuk ke dalam puri. Terdengar gelegar meriam kehormatan menyambut, bersahutan dari Si Tinggil dan Loji. Langit seolah terbelah. Ideler Obrus tak lama berada di puri. Obrus minta untuk istirahat di loji. Sang raja sudah mengizinkan. Pangeran Mangkunagara diminta untuk mengantar. Keduanya lalu keluar dari istana. Setelah mengantar Obrus ke loji, Pangeran Mangkunagara pamit pulang. Pagi hari berikutnya, Ideler Obrus dipanggil masuk ke istana bersama para opsir, para bupati pesisir, dan para adipati Surakarta. Setelah semua menghadap, lalu jamuan dikeluarkan. Pesta berlangsung meriah. Adipati Mangkunagara memandu acara bersuka-suka sampai puas. Gubernur Obrus sangat suka melihat Opro Beiman tampak sudah satu hati dengan sang raja, serta para adipati di Surakarta dan juga Pangeran Mangkunagara. Pukul 11 malam, acara bersuka-suka baru selesai. Gubernur kembali ke pondokannya. Hari berikutnya, Ideler Obrus menyerahkan oleh-oleh untuk sang raja. Berbagai perhiasan beraneka macam. Lalu gantian Adipati Mangkunagara menyerahkan hadiah untuk Ideler Obrus. Juga para adipati di Surakarta. Semua menyerahkan kain beludru, kain cinde, dan kain berinda. Pada hari berikutnya, sang raja berkenan mengunjungi loji. Semua punggawa dibawa serta, termasuk lurah para punggawa, yakni Adipati Mangkunagara. Di loji sudah disiapkan jamuan. Mereka pun kembali bersuka-suka. Sang raja berkenan menari bersama Adipati Mangkunagara. Tampak mereka menari dengan jenaka, sehingga pesta semakin bertambah meriah oleh gelak tawa para punggawa. Ideler Obrus dan para opsir memuji kepiawaian sang raja dalam menari. Mereka juga berharap Pangeran Mangkunagara dapat melayani sang adik dan dapat menyenangkan kumpeni. Setelah sang raja selesai menari bersama Pangeran Mangkunagara, ganti Tuan Ideler Obrus membawa para opsir untuk tampil. Diiringi rama biola, para pembesar kumpeni berdansa. Lalu giliran para punggawa dan bupati pesisir. Pukul 11:30 acara baru selesai. Sang raja masuk istana. Adipati Mangkunagara dan para punggawa kembali ke kediaman masing-masing. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.